Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Awal tahun biasanya menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk berbenah diri. Di tengah ancaman resesi tahun ini, tidak sedikit orang yang mengarahkan resolusinya tentunya masih pada tujuan finansial. Memasuki tahun 2023, di awal tahun biasanya kita sibuk untuk melakukan evaluasi diri dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak orang begitu semangat memulai tahun baru yang mengawalinya dengan membuat resolusi sebagai sebuah langkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada umumnya, setiap orang mengharapkan kesempatan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Resolusi sendiri banyak macamnya. Resolusi dapat berupa harapan akan pengembangan diri, target belajar, karir, finansial, bahkan hal-hal seperti ukuran atau berat badan pun sering masuk dalam daftar resolusi di awal tahun. Di antaranya banyak daftar resolusi, tujuan finansial seringkali ada dalam resolusi tahun baru seseorang. Resolusi keuangan dianggap penting karena dapat membantu seseorang mencapai target yang telah ditentukan. Apalagi di tengah ancaman resesi dan badai PHK di tahun 2023. Banyak orang memutuskan untuk meningkatkan survival rate atau kemampuan daya beli di tengah situasi yang tak menentu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, lagi-lagi selamat tahun baru ya pemirsa. Bagaimana dengan awal tahun baru Anda ini? Resolusi apa saja yang sudah Anda buat dan ditargetkan untuk tahun ini? Jangan lupa, bicara mengenai masa depan dan tujuan hidup atau resolusi tentu memerlukan strategi keuangan agar seseorang bisa lebih terarah dan juga tentunya ya maunya sejahtera ya. Ketika kondisi keuangan seseorang dalam keadaan yang aman dan melampaui target, maka tidak jarang hal ini dapat memudahkan kita untuk mencapai berbagai resolusi lainnya. Membangun resolusi keuangan memang bukan hal yang mudah bagi setiap orang. Mungkin kita sudah menerapkan resolusi ini dari beberapa tahun yang lalu, tetapi lagi-lagi setiap tahun baru resolusinya masih sama karena belum tercapai apa yang menjadi target dari resolusi finansial kita ini. Nah, dalam perjalanannya seringkali terdapat banyak tantangan yang pada akhirnya membuat rencana keuangan kita menjadi resolusi semata tanpa terrealisasikan atau buyar pemirsa ya. Kalau kalian termasuk dalam generasi milenial, pasti familiar dong ya dengan istilah you only live once atau fear of missing out. Banyak millennials memang memiliki karakter hidup yang kekinian, menikmati hidup hari ini dan selalu khawatir ketinggalan segala hal yang bersifat kekinian. Kalau tadi kita bicara mengenai karakter, gaya, dan pilihan hidup, tantangan perencanaan keuangan tentunya tidak sampai di situ saja. Ada banyak faktor eksternal di luar kendali yang seringkali menghambat seseorang dalam mencapai tujuan finansialnya. Anda pernah ya mendengar sandwich generation? Sandwich generation atau yang biasa dikenal dengan sebutan roti lapis ya, generasi roti lapis merupakan fenomena di mana seseorang individu harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam waktu yang bersamaan, mencakup diri sendiri, keluarga inti dan juga orang tua. Nah, fenomena sandwich generation ini mulai banyak dikenal pada akhir abad ke-20 dikarenakan perubahan rentang hidup dan usia yang lebih tua untuk melahirkan seseorang ini melahirkan gitu ya. Dan mudahnya pemirsa bisa dikatakan sandwich generation ini biasanya merupakan keadaan ketika seseorang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi dua generasi sekaligus. Misalnya seorang ibu yang harus menghidupi anak-anak dan juga orang tuanya sendiri. Fenomena yang melekat pada generasi ini menunjukkan biasanya ketika orang tua sudah terjebak pada generasi ini, maka tidak jarang anak yang diturunkannya juga mengikuti pola yang sama ketika suatu hari sudah berkeluarga. Artinya jika memang keluarga Anda, orang tua Anda tadinya adalah seorang yang sandwich generation, tidak menutup kemungkinan bahwa Anda juga akan menjadi sandwich generation. Nah, sandwich generation ini terbagi dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama pemirsa disebut sebagai the traditional sandwich generation, yakni orang dewasa dengan rentang usia 40 sampai 50 tahun. Mereka diapit oleh kebutuhan orang tua, usia lanjut dan juga anak-anak yang masih tergantung secara finansial. Nah, kategori yang berikutnya pemirsa adalah the club sandwich generation. Pada generasi ini, seseorang yang berusia 30 sampai dengan 60 tahun memiliki kakek ataupun nenek, orang tua, anak, dan juga bahkan cucu yang semua kebutuhannya perlu ditanggung oleh satu orang ini. Nah, kategori yang terakhir adalah the open face sandwich generation.
Pada generasi ini, seseorang yang sudah menikah masih harus membiayai orang tua beserta saudara kandungnya. Lantas pemirsa, apa yang sebetulnya melatar belakangi rantai sandwich generation? Berikut tayangannya. Tidak sedikit orang berada dalam situasi sandwich generation ini mengeluhkan beratnya beban hidup. Beberapa faktor jadi penyebab munculnya sandwich generation, antara lain minimnya pengetahuan dan perencanaan finansial jangka panjang. Tren menunjukkan jika di banyak negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak orang tua yang enggan repot-repot untuk menabung dana pensiun. Selain karena mindset tersebut, banyak di antara orang tua yang juga tidak berpikir panjang untuk masa depan dan memiliki pola hidup di mana pengeluaran lebih besar porsinya dibandingkan pemasukan. Faktor berikutnya adalah tingginya tuntutan sosial. Sebagian orang menilai jika definisi sukses dari seseorang adalah ketika sudah menikah dan berumah tangga. Alhasil, banyak pasangan memutuskan untuk berkeluarga tanpa merencanakan dan memastikan kesiapan kondisi finansial. Hal seperti inilah yang justru melahirkan masalah serta tanggungan yang baru. Berbagai sumber, IDEX Channel. Tren menunjukkan pemirsa jika banyak orang dalam kondisi sandwich generation juga berasal dari keluarga dengan latar belakang yang sama. Ada kondisi tertentu di mana seorang memang berasal dari keluarga menengah ke bawah, sementara sang anak juga belum mampu membawa keluarga keluar dari jerat kemiskinan. Tapi ada kondisi lainnya ketika sandwich generation terjadi pada seorang dengan latar belakang keluarga yang berkecukupan. Yang terjadi adalah perilaku konsumtif orang tua seringkali menjadi cerminan dan kebiasaan yang sulit diubah hingga menurun pada anak-anaknya. Misalnya, kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dan tidak dibutuhkan menyebabkan bengkaknya pengeluaran. Dan terkadang tidak semua orang tua juga melek finansial dan mampu mengajarkan anaknya untuk mempersiapkan rencana keuangan masa depan secara matang. Ada pula kondisi pemirsa di mana seseorang yang sebelumnya sudah lebih dahulu hidup dalam sandwich generation terus mengalami pembengkakan dalam pengeluaran, dan hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh rasanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga. Dan ketika ini membuat seseorang menjadi sulit untuk menabung, pada akhirnya mereka akan menjadi bergantung pada generasi yang berikutnya lagi. Nah, situasi seperti ini memiliki dampak yang cukup berat ya bagi kehidupan seseorang. Mereka yang berada dalam situasi generation sandwich ini seringkali mengalami kelelahan fisik dan mental pemirsa, atau yang sering disebut sebagai burnout. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari diri sendiri, keluarga inti, serta orang tua membutuhkan kerja keras yang lebih ekstra. Mereka yang dalam kondisi seperti ini sering lelah fisik akibat terus bekerja tanpa melihat waktu. Kemudian istirahat menjadi berkurang karena berfokus untuk mendapatkan penghasilan tambahan karena ya punya tanggungan yang lebih pemirsa. Mereka juga tidak jarang mengalami depresi atau tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Seringkali kondisi keuangan yang ada menyulitkan mereka untuk menyeimbangkan peran dalam perawatan anak dan juga orang tua sendiri. Alhasil, perasaan bersalah atau merasa tidak puas bisa muncul ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan kedua generasi ini secara maksimal. Bahkan ketika sudah bekerja keras sekalipun, mereka mudah menyalahkan diri sendiri dan kurang menghargai kerja kerasnya. Ketika banyak dari kita hanya merasa khawatir terhadap masa depan diri sendiri, maka seseorang dalam rantai sandwich generation ini terus mengkhawatirkan masa depan kedua generasi yang ditanggungnya. Mungkin kita hanya berpikir pemirsa ya tentang kita saja saat ini, tetapi yang sedang berada dalam sandwich generation banyak hal yang dipikirkan. Bagaimana kelanjutan hidup dari orang tuanya, bagaimana kelanjutan hidup dari anak-anaknya ataupun keluarga intinya, begitu ya. Seberapa sulit pemirsa sebenarnya membangun perencanaan keuangan dan meraih resolusi keuangan bagi mereka yang terjebak dalam generasi sandwich? Berikut selengkapnya. Kehidupan yang terhimpit dalam sandwich generation memang dilematis. Berdasarkan sebuah penelitian, 32% dari partisipan yang terjebak dalam sandwich generation mengaku mengorbankan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan seluruh tanggungannya. Kemudian 28% diantaranya mengorbankan karir untuk orang-orang yang disayanginya. Tak sedikit di antara mereka yang akhirnya mengesampingkan passion demi mendapatkan pekerjaan dengan lebih banyak uang atau penghasilan untuk memenuhi semua kebutuhan.
Banyak di antara mereka juga mengaku kesulitan untuk melakukan perencanaan keuangan apalagi mencapai resolusi finansial. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang tak kunjung habis, sementara tantangan keuangan secara eksternal juga tidaklah mudah. Sekalipun sudah menunjukkan pemulihan situasi pandemi COVID-19 masih terasa dampaknya. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi biaya berupa pemotongan insentif atau gaji hingga ambil keputusan untuk PHK karyawannya. Di samping itu, instabilitas global yang dipicu dengan konflik Rusia dan Ukraina telah berdampak pada kelesuan ekonomi global hingga uang terasa menjadi begitu sulit. Berbagi sumber, IDX Channel. Nah pemirsa, apakah Anda salah satu individu yang sedang berada dalam sandwich generation? Ya memang realitanya tidaklah mudah, tapi selalu ada langkah dan juga solusi pemirsa untuk keluar dari situasi apapun. Ada beberapa tips mengelola keuangan dan juga mencapai resolusi finansial untuk kita yang mungkin sedang berada dalam generasi sandwich ini. Langkah pertama adalah pemirsa dengan memperhatikan cash flow. Pastikan arus kas atau keuangan Anda ini bernilai positif ya, ditandai dengan pemasukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran. Apabila Anda merasa uang Anda terus-terusan tidak mencukupi, bisa jadi nih pemirsa ada yang keliru dalam perencanaan keuangan Anda atau kurang memadainya penghasilan yang Anda dapatkan saat ini. Nah, berikutnya prioritaskanlah kebutuhan. Anda dapat mengurutkan nih kebutuhan dari peringkat yang paling utama ke peringkat paling bawah atau yang disebut dengan skala prioritas. Nah, dengan demikian kita bisa lebih mudah untuk menyusun budget. Dan sebagai tulang punggung lebih dari satu generasi, Anda dapat mengurangi beban pemirsa dengan mengirimkan dana sesuai dengan kemampuan Anda. Anda dapat menentukan ya maksimal dana yang akan diberikan dalam artian dana yang cukup untuk orang tua. Tidak berarti pemirsa harus banyak ataupun sedikit, tetapi Anda dapat mendiskusikan mungkin ya lebih dulu dengan orang tua. Langkah lainnya pemirsa adalah dengan mengikuti asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan jika memiliki penghasilan yang cukup gitu ya. Dan berada dalam generasi sandwich bukan berarti Anda tidak dapat berinvestasi. Mindsetnya harus diubah bahwa investasi adalah salah satu jalan untuk memutus rantai sandwich generation. Nah, ada beberapa pilihan investasi yang mungkin bisa dipertimbangkan nih untuk Anda yang berada dalam sandwich generation. Yang pertama pemirsa adalah reksadana. Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi berpengalaman yang mampu mengelola dana Anda secara profesional. Nah, investasi reksadana dinilai cocok karena sifatnya fleksibel dan bisa dicairkan kapan saja. Pilihan investasi berikutnya pemirsa juga bisa surat berharga negara retail yang diterbitkan serta dijamin oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada individu ataupun investor retail. Investasi pada SBN sangatlah aman karena dijamin negara dan juga undang-undang. Selanjutnya, investasi pada emas batangan juga bisa nih menjadi rekomendasi. Seperti yang kita ketahui bersama, aset emas menjadi instrumen investasi paling aman dan terpercaya dari masa ke masa. Artinya risikonya ini cenderung rendah. Aset emas juga tidak berkaitan ataupun memiliki hubungan negatif dengan aset atau portofolio investasi lain ketika terjadi gejolak. Dan pemirsa, untuk memastikan kesejahteraan penghasilan yang cukup memang jadi hal yang utama. Tidak harus berjumlah besar ya, tapi penghasilan memang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan primer dan juga sebagian darinya bisa disisihkan nih untuk tetap ditabung. Susunlah anggaran keuangan sehingga menabung menjadi lebih mudah. Idealnya pemirsa, Anda dapat menabung ya minimal 30% dari seluruh pendapatan Anda. Dan jika masih memungkinkan, kita juga bisa mencari penghasilan tambahan. Dua dana lainnya yang perlu Anda miliki juga pemirsa setelah tabungan adalah dana pensiun dan juga dana darurat. Dana pensiun sangat dibutuhkan sebagai tabungan masa depan saat sudah tidak lagi produktif. Sementara dana darurat dapat Anda persiapkan minimal 3 kali dari pengeluaran Anda setiap bulan sebagai penyangga jika sewaktu-waktu ternyata terjadi situasi yang tidak diinginkan. Jadi mulailah menabung sedikit demi sedikit pemirsa untuk dana darurat, kemudian kalau itu sudah terpenuhi untuk dana pensiun agar keuangan ke depannya bisa lebih memudahkan pemirsa ya. Dan semoga resolusi Anda untuk bisa keluar dari sandwich generation ataupun tetap menjalani sandwich generation tapi lebih dimudahkan di tahun
2023 ini bisa berjalan dengan lancar, rezekinya juga lancar, dan ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk kita semua ya.